Halo Lur, ketemu lagi di channel 3 Mulyo. Kali ini saya masih ada di Alasukun ya, tapi ini lokasinya berbeda. Ini tempat saya biasa melakukan pengujian ya, tes drone. Dan ini menyambung tes yang dulu batal ya, yang kemarin batal. Jadi sekarang saya ada di sini ya. Ini akan melakukan tes long range untuk antena ORT helical 6 trun untuk yang dibuat khusus untuk Goggles DJI 2. Untuk unitnya nanti saya pakai Shinlock 30 dengan baterai, yaitu baterai 6S 1P ya, dan baterai 4S 1P. Jadi nanti selain saya ngetes jarak, saya juga akan mengetes kemampuan baterai ini kuat atau tidak nanti ya, drone-nya ya. Jadi dengan setting LiPo ya, nih waktu itu untuk RTH-nya settingan LiPo ya. Jadi nanti akan saya GPS rescue dan nanti kuat atau tidak nanti drone seperti itu. Karena untuk baterainya ini lebih berat ya. Ini baterainya beratnya 296 gram, jadi hampir 300 gram sendiri untuk yang 4S. Dan ini yang 6S, jadi nanti bisa diketahui nanti powernya saat balik itu mumpuni 4S atau 6S. Walaupun sudah kita ketahui harusnya 6S itu lebih baik ya untuk power, jadi harusnya bisa balik, tapi tetap ya, kan kita melihat kemampuan drone juga. Jadi nanti saya akan melakukan tes long range antena stok bawaan dari Goggles 2 dengan antena ORT bagus mana. Dan ini sudah saya lepas ya antena stok orinya ya. Nanti jadi saya lakukan perbandingan, dan setelah itu nanti dulu bisa melihat nanti bagus mana, jauh mana selisihnya antara antena dari bawaan Goggles 2 dengan antena ORT helical 6 trun yang dibuat khusus untuk Goggles 2. Oke Lur, berikut terbang hasil tes dari antena ORT helical 6 trun. Selamat menyaksikan. Ini kiri ya, tandanya L. Ini flag pasang sebelah kiri. Kemudian ini right R. Oke, kita coba sampai berapa persentase dari Mbps nya nanti di Goggles 2 nya. Untuk perbandingan nanti saya tampilkan dua-duanya. Oke. Shinbot 30 terbang di kondisi angin yang kencang. Ini saya sekarang menggunakan baterai 4S. Sebelum terbang long range, ini saya tes dulu ya GPS rescue, agar nanti bisa diketahui ngedrop atau tidak saat GPS rescue. Oke, di ketinggian 20 meter GPS rescue dan hasilnya ngedrop ini Lur. Kalau ngedrop seperti ini bisa disetting ya di beta flagnya untuk hovernya nanti dinaikkan, tapi ini tidak saya naikkan dulu ya. Nanti saya akan coba tes kembali. Jika misalkan ngedrop, nanti baru tes di baterai 6S. Jika baterai 6S tidak ngedrop, maka saya tidak perlu setting beta flag ya, agar kerja dari drone tidak terlalu bekerja keras. Jadi kalau untuk long range saya cukup menggunakan baterai 6S. Oke, ini saya lanjut lagi untuk melakukan GPS rescue. Dan baterai 4S memang dari power tidak sebaik baterai 6S ya, tapi selain itu ya, yang perlu kita lihat adalah
ampere dari baterainya itu sendiri. Untuk baterai 4S yang saya gunakan ini ampernya adalah 20 ampere per 40 ampere, dimana untuk tenaga yang sering digunakan adalah 20 ampere dan ledakan tertinggi tenaga powernya ada di 40 ampere. Oke, GPS rescue di 30 meter ya, di ketinggian 30 meter tetap ya anjlok. Jadi kalau yang benar saat GPS rescue itu harusnya drone ke atas, tapi ini langsung anjlok ke bawah. Jadi ini kemungkinan memang powernya ya dari baterainya itu sendiri hanya 20 ampere, jadi kurang maksimal. Oke, sekarang saya tes baterai 6S. Sekarang ini adalah baterai 6S dan ini powernya agak lebih besar ya. Selain powernya 6S, untuk ampere baterainya itu sendiri adalah 30 per 60 ampere. Jadi dari power lebih baik. Ya, ini langsung ke atas drone. Jadi artinya ini bisa ya, sukses ya. Jika settingan benar maka akan seperti ini. Dia akan terbang lurus dan tidak anjlok ke bawah. Oke, saya ambil alih. Jadi tidak perlu saya setting di Betaflight ya, tidak perlu saya ubah. Ini saya masih menggunakan setting dari LiPo ya. Dan ini bisa digunakan di setting baterai Li-ion ya. Jadi saat saya nanti long range saya cukup menggunakan baterai 6S saja. Jadi sebelum dulu melakukan tes long range, hal seperti ini harus dilakukan ya. Karena saat kita menggunakan baterai LiPo lalu berhasil GPS rescue, itu belum tentu bisa di baterai Li-ion, karena baterai Li-ion memiliki berat bobot yang lebih berat dari baterai LiPo ya, jika kita menggunakan mAh yang besar. Nah, karena saya sekarang menggunakan mAh yang besar di Li-ion ya, jadi bobotnya pun bisa lebih berat dari bobotnya LiPo yang biasa saya gunakan, yaitu di 1100 dan 1500 mAh. Kita langsung ke hasil tes pengujian. Untuk yang di atas itu adalah antena stok DJI Goggles 2, sedangkan yang di bawah sudah menggunakan antena ORT helical 6 turn. Pengujian ini dilakukan di hari yang sama dan jam yang sama. Bedanya untuk yang di atas itu agak gelap karena matahari tertutup awan ya, sedangkan yang di bawah ini pas sedang trik-triknya ya, tidak tertutup awan, jadi sehingga tampilannya lebih terang. Dan ini sekarang sudah ada di jarak 900 meter sekian dengan ketinggian 60-70 meter ya. Itu bisa dilihat ya telemetrinya. Ini bisa kita lihat untuk sinyalnya ya. Untuk stok DJI Goggles 2 sudah ngedrop dan saya putar balik ya. Jadi untuk antena DJI Goggles 2 ya, jaraknya adalah 1 kilo 120 meter dengan ketinggian 80 meter. Jadi pengetesan saya adalah sampai 80 meter ya ketinggiannya. Dan untuk sinyalnya GPS itu 25 Mbps. Oke, sekarang saya lanjut di antena ORT helical 6 turn di jarak 1 kilo 45, jarak 1 kilo 450 meter ya. Ini tadi saya berputar dan akhir saya balik lagi untuk melanjutkan. Dan saat berputar tadi saya agak tinggi ya, supaya sinyal tidak ngedrop. Akhirnya saya kembali untuk melanjutkan pengetesan dan ketinggian saya turunkan di 80 meter untuk mengetahui nanti di ketinggian 80 meter jaraknya itu berapa, seperti itu. Oke, ini akan putus ya, ini tidak sampai putus ya, karena nanti saya khawatir ngedrop ya dan jatuh drone-nya. Jadi ini dengan menggunakan antena ORT ini untuk jarak 1,56 atau 1 kilo 560 meter dengan ketinggian 80 meter dan sinyalnya tadi 25 Mbps ya. Jadi untuk pengetesan saya ini saya batasi ketinggiannya yaitu 80 meter ya. Jadi 80-an lah, intinya di bawah 90 meter ya untuk pengetesannya. Misalkan saat berputar itu dia agak tinggi, itu tujuannya mirip-mirip seperti saat GPS rescue, jadi untuk memperbaiki sinyal sebenarnya.
Jadi ini bisa disimpulkan ya untuk antena ORT ya, helical 6 turn yang dibuat khusus untuk Gagless 2 ini memang cukup baik ya. Dan ini speednya tadi tembus 90 km per jam ya, karena ini sangat kencang nih memang ini ya. Jadi jika dulu-dulu ingin menambah kemampuan jangkauan dari sinyal di Gagless, jadi bukan hanya dari VTX nya saja, tapi juga antena di Gagless-nya perlu dimaksimalkan. Dan salah satunya untuk antena yang bisa digunakan di Gagless 2 adalah antena ORT helical 6 turn. Oke lur, itu tadi hasil tesnya, dan semoga bisa membantu dulur-dulur semua dalam memilih antena apa yang cocok, yang lebih baik dari antena stok standar bawaan DJI. Maka antena ORT helical 6 turn ini bisa jadi pilihan buat dulur-dulur semua yang memang ingin mencoba long range. Oke lur, sekian hasil tes kali ini. Jika ada kurang atau salah mohon dimaklumi, dan bisa silakan komentar di bawah untuk memberi masukan, saran, atau komentar lain-lainnya. Oke, terima kasih.